Pemerintah dalam waktu dekat akan mencapai kesepakatan kerjasama dengan pemerintah Swiss. Kerjasama ini untuk mengamankan uang hasil tindak korupsi atau pencucian uang yang terparkir di luar negeri. Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di Jakarta, Presiden Joko Widodo menyebut akan menandatangani peraturan pengejaran uang korupsi dan pencucian uang yang disimpan di luar negeri. Proses kerjasama Indonesia dan Swiss sedang dalam tahap akhir. Selain itu, Jokowi menjelaskan pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah terkait penghargaan peran serta masyarakat dalam peran serta mencegah tindak pidana korupsi. Ini terkait komitmen pemerintah untuk tidak memberi toleransi terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu kita tidak memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri. Setelah melalui pembicaraan panjang, kita telah memperoleh titik terang dan sekarang pada tahap akhir untuk menandatangani mutual legal assignment antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Swiss. MLA ini merupakan legal platform untuk mengejar uang hasil korupsi dan money laundering yang disembunyikan di luar negeri. Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain. Pemerintah Indonesia dengan Singapura di dalam 3 hal. Pertama, perjanjian tentang FIR, Flight Information Region, kemudian perjanjian tentang DCA, ya, Defense Cooperation Agreement, dan perjanjian tentang ekstradisi. Nah, di dalam tata hukum kita perjanjian internasional itu harus diratifikasi agar punya daya laku. Oleh sebab itu pemerintah memutuskan agar akan segera memproses ratifikasi. Yang 2 itu harus ke DPR, yaitu ratifikasi untuk DCE karena bidang pertahanan dan ratifikasi tentang ekstradisi, ya, perjanjian pengembalian atau pengiriman orang-orang yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap Indonesia yang ada di Singapura, jadi bisa diserahkan ke Indonesia untuk diadili atau dihukum, kemudian Indonesia juga bisa mengembalikan orang Singapura yang melakukan kejahatan untuk dihukum dan diadili Singapura. Nah, itu menurut undang-undang harus diratifikasi oleh DPR. Nah, saudara, pemerintah tentu bersyukur bahwa 3 bidang perjanjian ini telah bisa diselesaikan pada tahun ini, pada awal tahun ini, karena ini masalah yang sudah lama terjadi perdebatan, terjadi tolak tarik, apakah ini perlu, apakah ini satu paket atau tidak, dan seterusnya. Sekarang sudah difahami semua, kedua negara tentu saling diuntungkan, dan Indonesia sendiri ini akan memperoleh keuntungan karena kita banyak punya pelanggaran hukum pidana di mana orang-orangnya lalu lari ke Singapura atau menyimpan asetnya di Singapura dan macam-macam begitu. Nanti kita bisa tindak lanjuti itu untuk keuntungan Indonesia dalam penegakan hukum. Itu aja.